Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 2104010036. Baik, saya akan membawakan materi tentang sikap positif berbahasa Indonesia masyarakat. Di mana yang pertama adalah perbedaan bahasa Indonesia tahun 1928 dengan bahasa Indonesia sekarang. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena persetujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan, agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, yang kedua adalah sikap dan tindakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Menurut Khotimah 2012, bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia digunakan secara bergantian, menjadikan masyarakat Indonesia menjadi dwi bahasawan. Menurut Meiki dan Fishman, Chat 2004-84, kedwibahasaan diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Selanjutnya adalah yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi berbagai ragam. Di antaranya yang pertama, ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang oleh penutur dipandangnya sebagai ragam yang baik. Biasanya dipakai dalam kalangan terdidik, karya ilmiah, suasana resmi atau surat resmi. Yang kedua, ragam cakapan. Ragam cakapan adalah ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicaranya sebagai sesama, lebih mudah, lebih rendah statusnya, atau bila topik pembicaraan yang bersifat tidak resmi. Yang ketiga, ragam terhormat. Ragam terhormat adalah ragam bahasa yang dipakai apabila lawan bicara orang yang kita hormati, misalnya orang tua dan atasan. Yang keempat, ragam kasar. Ragam kasar adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berbagai pemakaian tidak resmi di kalangan orang yang saling mengenal. Nah, selanjutnya yang keempat, makna sasaran pengembangan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa seperti bangsa Indonesia, amat diperlukan suatu alat komunikasi yang canggih untuk mempersatukan bangsa yang besar itu. Bangsa yang besar dengan daerah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke itu adalah daerah yang multilingual, yang masyarakatnya bersifat multilingualisme, yakni mempunyai kesanggupan untuk memakai lebih dari dua bahasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sekarang ini hidup pula bahasa asing sebagai bahasa ketiga. Salah satu bahasa asing itu adalah bahasa Inggris yang dipakai sebagai alat komunikasi pada tingkat internasional. Jelaslah bahwa kehadiran dua kelompok bahasa di luar bahasa Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa asing, merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, aspek yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Belajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran. Mengajar bukan tugas yang ringan bagi guru. Dalam mengajar, guru berhadapan langsung dengan sekelompok siswa. Mereka bukan hanya sebagai individu atau dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berbeda-beda. Baik, itulah dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.